Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa pada mata pelajaran EMS ini kelas 11 semester 3. Hari ini kita akan membahas sistem katup. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah, pelajar Skapsa, pertemuan kali ini untuk mapel EMS saya akan membahas masalah materi sistem katup. Materi sistem katup ini tujuan pembelajaran saya harapkan kalian nanti dapat yang pertama menjelaskan sistem kerja mekanisme katup, dan yang kedua mengerti dan menjelaskan bagian dan tipe dari mekanisme katup. Selanjutnya, nama bagian mekanisme katup. Katup pada umumnya diletakkan pada kepala silinder. Metode penggerak mekanik katup menggunakan pertama timing gear, timing chain, atau dengan timing bell. Fungsi dari katup adalah untuk membuka dan menutup ruang bakar sesuai proses yang terjadi di dalam silinder, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, tipe mekanisme katup. Tipe mekanisme katup ditinjau dari mekanisme pergerakan katup dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama tipe overhead valve atau OHV, seperti pada gambar di samping. Yang kedua tipe overhead camshaft OHC, dan yang terakhir double overhead camshaft DOHC. Ini yang pertama, dan ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Selanjutnya, waktu pembukaan dan penutupan katup. Di sini pada mesin 4 tak pengaturannya langkah-langkah dapat dijelaskan dengan siklus kerja. Selain disebabkan oleh gerakan piston dalam silinder, juga sangat dipengaruhi oleh kerja mekanisme katup yang mengatur pembukaan dan penutupan katup. Katup digerakkan oleh sebuah poros nok camshaft yang putarannya setengah dari putaran poros engkol atau crankshaft, seperti pada gambar di samping. Di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan waktu pembukaan dan penutupan katup. Keterangan yang pertama TMA itu titik mati atas, dan yang kedua titik mati bawah. Yang ketiga KIB itu katup isap buka. Yang ketiga keempat kit katup isap tutup. Selanjutnya KBB katup buang buka, dan yang terakhir KBT katup buang tutup. Selanjutnya, celah katup dan penyetelannya di sini berfungsi untuk meyakinkan katup benar-benar menutup rapat serta memberi toleransi pemuaian. Di sini macam-macam dari konstruksi penyetelan katup. Yang pertama, konstruksi umum. Yang kedua, dengan tuas ayun yang misalnya biasa dipakai di mobil Ford atau Nissan. Dengan yang ketiga, dengan plat penyetel yang biasanya pada mobil Volvo, Fiat atau VW. Dan yang keempat, tuas katup dengan eksenter penyetel. Ini cuma yang biasa dipakai pada mobil merek BMW. Yang kelima, penyetel celah katup pada motor Neptune. Itu biasanya pada motor pada kol itu biasanya, atau yang biasanya kol T itu. Yang keenam, penyetelan celah katup otomatis. Selanjutnya, di sini macam-macam konstruksi penyetelan katup. Yang pertama tadi konstruksi umum. Konstruksi umum ini telah ditunjukkan pada gambar di samping. Maaf, di sini terteranya di atas. Penyetelan celah katup dilakukan dengan menyetel mur penyetel dengan fueler pada celah katup. Sini biasanya mur penyetelnya. Yang kedua, dengan tuas ayun. Pengukuran celah harus antara cam dan roller arm, bukan antara ujung tuas ayun dan ujung batang katup.
Ini memang kalau dari gambar, ini logikanya saya mungkin atau kalian mungkin sangat membingungkan, tapi nanti pas waktu di pertemuan atau pas waktu tatap muka, nanti bisa kalian lihat secara fisik bagaimana caranya kita menyetel klep atau katup seperti apa dengan menggunakan viewer, gimana caranya untuk mengira-ngira atau merasakan ini pas atau belum katupnya. Dan yang ketiga, dengan menyetel seperti pada gambar tadi, memang untuk katup ini kalau dibahas masalah gambar di seperti tuas katup dengan eksenter penyetelan pada mobil BMW, memang kalian mungkin agak sulit untuk pemahamannya, tapi mau nggak mau harus saya sampaikan karena memang kondisinya sementara ini pembelajaran harus daring. Nanti untuk detailnya nanti pas waktu KBM tatap muka. Dan selanjutnya penyetelan celah katup pada motor Neptune yang biasanya pada mobil Colt. Di sini perbedaannya secara fisik. Dan yang terakhir penyetelan celah katup secara otomatis. Pada gambar di samping ini penyetelan katup secara otomatis di sini digambarkan. Yang pertama badan penumbuk, dan yang kedua pluyer atau torak, terus yang ketiga dudukan batang penumbuk. Tapi memang secara gambar fisik sama gambar animasi memang mungkin saya menyadari mungkin kalian pasti bingung melihat seperti gambar di sini. Nanti kalau pas waktu kita bisa ke pertemuan tatap muka, kita lebih enak untuk memberikan penjelasan secara fisik. Jadi tapi apapun kondisinya kita tetap saya sampaikan ke kalian. Dan yang ini yang perlu kalian perhatikan, hal-hal yang perlu diperhatikan pada penyetelan katup. Ini biasa yang dikerjakan di bengkel mobil. Yang pertama, viewer harus dapat didorong. Logikanya katup itu dimasukkan viewer itu harus bisa digeser maju mundur. Istilahnya viewer gate itu biasanya kan seperti lempengan plat, itu harus bisa ditarik maju mundur. Dan yang kedua, viewer yang berubah harus diganti. Maksudnya viewer itu alat ukur yang digunakan untuk menyetel jarak antara katup pada engine. Dan yang ketiga, jangan mengencangkan mur terlalu keras dan gunakan kunci ring rata dan obeng yang cocok. Istilahnya kalau memang kalian pas waktu menyetel katup dengan menggunakan obeng, kasih tahu, saya ingat saya mau obeng main dan pakai kunci ring, itu memang harus pakai perasaan, bukan masalahnya untuk terlalu keras nanti bisa mungkin bahasa bengkelnya biasanya dol, harusnya kan gitu. Yang keempat, putar motor satu putaran lagi sampai pada tanda titik mati atas. Di sini pada TMA. Dan yang kelima, setel celah katup yang lain setengah jumlah katup. Dan yang keenam, pasang tutup kepala silinder. Dan yang terakhir, hidupkan motor dan kontrol dudukan kebocoran packing katup kepala silinder serta sambungan-sambungan pada ventilasi karter. Ini mungkin yang harus kalian pahami apa yang perlu diperhatikan pada waktu kita melakukan penyetelan katup pada engine. Nah, dan sekarang soalnya mungkin nggak terlalu banyak, cuma 3. Karena apa? Istilahnya di sini penjelasan tentang katup ini banyak varian yang harus yang kalian nanti setelah ini nanti katup apa seperti apa nanti pas waktu pertemuan selanjutnya kita bahas lebih detail. Dan soal yang saya berikan cuma 3. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari mekanisme katup. Yang kedua, sebutkan macam-macam konstruksi penyetelan katup. Dan yang terakhir, sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyetelan katup itu sendiri yang baru saja saya jelaskan. Ini silahkan kalian kerjakan, ditulis tangan yang rapi, kemudian difoto, terus diupload di Google Classroom. Saya tunggu
tugasnya maksimal 1 minggu setelah penayangan video ini. Demikian pembahasan materi tentang sistem katup. Sampai jumpa pada pertemuan materi selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai sistem katup. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa, bisa sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.